Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan kembali masuk dalam segmen trending topik. Ada satu informasi lagi yang masih menjadi sorotan publik. Ini terkait dengan Ahmad Dhani. Kenapa musisi ini dan juga sekaligus anggota DPR ya menjadi trending topik kali ini? Ia melaporkan perundungan ke KPAI. Dan langsung saja pemirsa kita bahas dalam Newsline trending topik. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang juga seorang musisi, Ahmad Dhani, bersama dengan istrinya Mulan Jameela ini mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di Jakarta pada Rabu siang. Jadi tujuan kedatangan mereka ini untuk mengadukan dugaan kasus perundungan atau bullying oleh warganet terhadap putri mereka yang berinisial SF nih, Gemma. Ya, dan didampingi juga ya oleh kuasa hukumnya. Ahmad tadi mengungkapkan pengaduan ini dilakukan karena anaknya yang berinisial SF diduga menjadi korban perundungan di media sosial. Melalui langkah ini, pentolan Dewa 19 tersebut berharap laporan ini juga dapat menjadi representasi bagi anak-anak Indonesia lainnya yang juga mengalami hal serupa, yaitu bullying dari media sosial. Ahmad Dhani juga menegaskan bahwa laporan ini bukan semata urusan pribadi, namun upaya untuk meningkatkan kesadaran publik terkait pentingnya perlindungan anak di era digital. Kita akan sama-sama simak bagaimana statement dari Ahmad Dhani berikut ini. Kita juga rekomendasi dan kita sudah sampaikan. Enggak, kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan, gitu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Gitu. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu, wah ini kayaknya nggak boleh nih, membuli anak kecil kayaknya nggak boleh gitu ya. Tapi tetap banyak yang melakukan itu. Itu kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi gitu. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu jerah gitu ya, dengan peristiwa kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang HAM. Lalu seperti apa respon dari KPAI? Karena menurut Ketua KPAI Ai Mariyati, pihaknya sudah menerima nih laporan dari Ahmad Dhani dan juga Mulan Jameela. Sedangkan KPAI juga akan mempelajari unsur-unsur perundungan yang terjadi dan juga akan mengkaji langkah-langkah lanjutan apa yang akan sesuai dengan kewenangan KPAI. Selain itu, KPAI juga mengungkapkan keprihatinan mereka atas semakin maraknya kasus cyberbullying yang menimpa anak-anak melalui media sosial. Dan kita akan simak ya bagaimana dengan respon dari Ai Mariyati Soliha selaku dengan Ketua KPAI setelah menerima laporan dari Ahmad Dhani berikut ini. KPAI menerima pengaduan dari Mas Ahmad Dhani terkait SA Ananda yang diduga mengalami cyberbully karena ada satu konten ya, ada satu media yang itu harus kita dalami dan kita cek. Dan tentu saja keprihatinan yang tadi disampaikan itu dirasakan juga oleh KPAI bahwa hari ini cyberbully luar biasa pada anak-anak ya. Dan tentu ini salah satu himbauan bagi kita semua untuk sama-sama memberi dukungan pada perlindungan anak, baik itu kebebasan mereka di dalam bermedia, bersosial ya,
kemudian juga dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai ada situasi dan kondisi yang justru gitu ya memberikan dampak buruk. Nah, ini yang kita akan pelajari, akan kita lihat. Tentu atensi pertama kami akan mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Ananda, karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas kekerasan fisik, psikis, psikologis, ya, seksual itu menjadi acuan bahwa ada tindakan pidana yang berdampak gitu ya dari sesuatu kepada anak-anak kita. Nah, ini tentu akan kami pelajari, akan kami lihat ya. Selanjutnya betul perlindungan pada hak-hak dia untuk identitasnya dilindungi ya. Anak-anak kita ini kan tidak bisa kita sebarluaskan pada situasi-situasi yang berdampak buruk pada tubuh. Nah, pemirsa, KPAI juga mengimbau agar seluruh masyarakat, lapisan masyarakat ini turut berpartisipasi dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak, baik dalam aktivitas mereka di dunia maya maupun dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jangan sampai ada kondisi yang malah memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Nah, jadi memang Jessica, dengan adanya keterbukaan era digital saat ini ya, jadi semua orang itu bebas berkomentar dan juga bisa berlindung di akun anonimus tanpa ketahuan siapa di balik akun itu. Banyak yang pakai second account ya kalau di media sosial sekarang untuk melakukan cyberbullying. Maka dari itu pemirsa, memang untuk di keberadaan media sosial ini menjadi fasilitas baru bagi masyarakat untuk bersosialisasi di ranah digital. Biasanya kalau kita bersosialisasi secara tatap muka bisa bercanda langsung, sekarang lewat media sosial bisa, tapi jangan sampai disalahgunakan. Iya, dan juga tahu batasan. Betul, itu tahu batasan sih. Jadi memang kita sebagai orang dewasa juga harus mengawasi anak-anak. Karena kan sekarang anak-anak juga bisa buat akun media sosial meskipun sudah ada persyaratan khusus ya dari platformnya. Ada usia sekian baru bisa bikin email, baru bisa bikin akun. Tapi kan kita nggak pernah ada yang tahu ya bagaimana cara verifikasinya. Ini harus dibatasi juga bagaimana cara berucap di media sosial dan juga konten-konten yang dikonsumsi juga oleh anak-anak ini. Karena sudah semakin luas platformnya, semakin luas juga jangkauannya. Ini juga harus menjadi pantauan dari orang tua masing-masing. Jadi kontrol itu harus dilakukan dari berbagai pihak dan jangan lupa ya, kalau Anda melakukan cyberbullying di media sosial, baik melakukan second account ataupun dengan akun lainnya yang anonim ya, jangan lupa ingat ada resikonya. Dan ini salah satu contohnya ya, karena adanya cyberbullying yang dilakukan terhadap anaknya, akhirnya orang tuanya pun melaporkan perundungan tersebut ke KPAI dan akan ditindaklanjuti ini. Nanti akan seperti apa peraturan ke depannya, akan ditindaknya seperti apa juga yang melakukan cyberbullying, apakah di bawah umur jangan-jangan? Apalagi sekarang juga sudah ada undang-undang ITE ya yang juga menyangkut ranah digital, jadi siapapun bisa terkena hukuman ini, apalagi kalau korbannya ini masih anak di bawah umur ya yang terkena dengan cyberbullying. Tindakan ini memang bisa terjadi di berbagai platform media sosial maupun juga ini untuk aplikasi game secara online, karena semua orang bisa berinteraksi di game tersebut. Juga ini bisa menjadi pengawasan juga bagi orang tua ketika ada bermain game. Mungkin terlihatnya aman ya, tapi kita nggak tahu komunikasinya di dalam gimana situ seperti apa. Dan terkait dengan kasus dari anak dari Ahmad Dhani ini, pemirsa, sebetulnya Ahmad Dhani tidak hanya melapor kepada KPAI, pemirsa, karena di satu sisi ia juga akan membawa ke jalur hukum terkait dengan bullying ini, terutama melaporkan psikolog Lita Gading ke Polda Metro Jaya. Dan karena ia menilai kalau pihak yang melukai hati putrinya melalui komentar di media sosial adalah psikolog tersebut juga ikut andil. Maka dari itu tidak hanya ke KPAI, namun Ahmad Dhani juga melaporkan ke Polda Metro Jaya. Iya, dan juga dampak bagi para korban ini akan berkepanjangan, bisa ada dampak psikologis seperti cemas, kemudian juga rendah diri, bahkan sampai depresi, dan juga bisa merusak hubungan sosial korban sehingga membuatnya menarik diri dari kehidupan lingkungan sosial yang sebenarnya dijalani ya, bukan di media sosial. Jadi memang harus berpikir panjang, baik anak kecil, anak di bawah umur maupun dewasa juga ketika bermedia sosial, tetap harus berpikir panjang, diulang-ulang dulu berpikirnya ketika lagi ngetik nih, coba dibaca. Kalau kita nerima bacaan itu gimana rasanya? Jadi jangan ya pemirsa melakukan cyberbullying. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.